Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Luna Bunga Carolina dari Fakultas Teknologi Industri jurusan Informatika. Asalnya dari Lombok. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmat Yogo Cahyo Wibowo. Biasanya sih saya dipanggil Yogo. Nah, saya sendiri dari program studi psikologi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Titi Rahma dari Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia, KKN Daring Angkatan 61, Unit 216, Divisi Pemberdayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Muhammad dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, KKN Daring Angkatan 61, Unit 216 dari Divisi Pemberdayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bu Siska Larum dari Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, KKN Daring Angkatan 61, Unit 216, Divisi Pemberdayaan. Nama saya Nesia Maya Mahardika. Saya berasal dari jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, dan asal tempat tinggal saya dari Boyolali. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iswakul Munir dari Fakultas Teknologi Industri, jurusan Teknik Mesin. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan pupuk kering dari bahan organik. Yang pertama ada limbah sayuran, jadi kayak bekas kangkung, bayam yang sudah tidak terpakai, gunanya untuk menyuburkan karena tidak merusak unsur hara. Kemudian yang kedua ada kotoran hewan. Kotoran hewannya seperti ini ya, kita pakai kotoran kambing yang masih agak cair gitu ya, kayak masih agak lembek-lembek gitu. Gunanya untuk meningkatkan biomas atau menyuburkan tanah. Kemudian bahan ketiga ada serbuk kayu yang masih agak kasar, jadi nggak halus-halus banget. Serbuk kayu berguna untuk mengoptimalkan penyerapan air dan unsur hara. Kemudian yang keempat ada sekam padi. Sekam padi ini bisa didapat di mana aja ya, nanti minta petani juga bisa. Sekam padi berguna untuk menggemburkan tanah, jadi untuk membuat tanah itu menjadi gembur gitu ya. Kemudian ada tanah. Di sini kita pakai tanah yang warnanya hitam ya, jadi kayak lebih agak ada tekstur lembek-lembeknya juga tanahnya, jadi nggak terlalu kering. Kegunaan tanah di sini untuk memperbaiki sifat kimia, fisika, dan biologi. Kemudian ada EM4. EM4 ini bukan pupuk, melainkan bahan yang dapat mempercepat proses pembuatan pupuk organik. Kegunaan EM4 sendiri meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kemudian ada gula. Gula ini nanti dilarutkan ke dalam air ya, yang nanti akan diberi nama adalah mol. Mol ini adalah mikroorganisme lokal yang merupakan larutan mengandung bakteri perangsang dari hasil fermentasi. Kemudian ada air ya, ini airnya tuang sedikit untuk melarutkan gula ya, kurang lebih airnya itu adalah 50 gelas, tapi gelas kecil aja. Kemudian nih ukuran banding 1:50 dari M4 nya tersebut. M4 nya 1 tutup botol, airnya 50 gelas. Nah, dituangkan kepada air, kemudian diaduk sehingga sampai rata ya, diaduk sampai benar-benar rata. Kemudian kita ambil gula. Gula ini kita takarannya 1 sendok makan ya, 1 sendok makan penuh ya. Ini gulanya 1 sendok makan penuh. Kita larutkan ke dalam air yang sudah dipisahkan dari air yang dicampur EM4 tadi. Kemudian diaduk sampai sehingga terasa larut ya. Ya, diaduk terus sampai larut. Setelah larut, kami tuangkan air dan campurkan ke larutan air yang ada M4 nya tadi. Ya, diaduk lagi. Terus diaduk sampai larut ya gulanya ya. Kemudian kita ambil bahan pertama, yaitu limbah sayuran tadi. Limbah sayuran ditempatkan di paling bawah ya, ditaruh rata. Kemudian kita ambil segelas larutan M4 dan mol tadi, disiramkan ke daunnya.
Kemudian ambil sekam padi. Sekam padi dicampurkan ke daun, ke limbah sayur tadi ditumpuk. Di lapisan kedua lalu dituang lagi larutan EM4 dan gula. Kemudian kita ambil tanahnya ya secukupnya diratakan ya ke atas sekam padinya. Jadi nanti dibuat lapisan-lapisan seperti ini. Kemudian dituang lagi cairan tadi. Ya. Kemudian yang ketiga ada kotoran hewan. Kotoran hewan ini diratakan juga, ditaruh di lapisan di atas tanah. Kemudian setelah diratakan disiram lagi oleh larutan EM4 dan gula tadi. Kemudian kita ambil serbuk kayu ditaburkan di atasnya kotoran hewan ya, yang rata aja kira-kira ya, jadi nggak ada takarannya, jadi kira-kira aja. Kemudian disiramkan lagi larutan EM4 dan gula. Nah, kita ulangi lagi dari awal, limbah sayur, kemudian seperti itu seterusnya. Kemudian kita campurkan. Jadi kita ambil dari bawah, dicampur ya, jadi semuanya dicampur, tapi tetap ditambahin EM4 ya. Dicampur terus diaduk sampai merata, ambil dari bawah, diaduk, diremes, diaduk lagi ya, daun-daunnya juga biar tercampur sama bahannya. Jadi intinya tuh ditaruh per lapis, tapi tetap nanti pada akhirnya diaduk dan dicampurkan larutan EM4 ya. Setelah selesai diaduk, sekiranya sudah larut semuanya, kita diamkan, kita tutupi plastik ya di sini. Ditunggu selama seminggu, kurang lebih seminggu ya. Untuk mengetahui hasilnya nanti kita cek per hari. Campur semua dan ini udah final ya. Udah finalnya seperti ini. Udah nggak bau, udah teksturnya udah mulai sempurna, udah nggak nempel di tangan ya. Terus ya kita diamkan. Kemudian kita ambil untuk pengemasan. Kemudian dikemas, bisa dilihat dari luar. Segini aja. Nah, dari tempatin plastik dipindahkan dulu sementara ke plastik ini, kemudian diikat ya. Jadinya seperti itu kurang lebih. Ini yang kedua, kami akan membuat pupuk cair dari limbah dapur seperti ini. Ini ada sisa-sisa makanan ya, ada sisa buah-buahan seperti ini, ada sisa lauk pauk, ada kerupuk, ada cabai, kemudian ada nasi, ada lauk pauk lagi. Nah, setelah itu di sini juga menggunakan EM4 seperti pada pupuk sebelumnya. EM4 ini berguna untuk membangkitkan bakteri. Kemudian ada bekas air cucian beras yang ukurannya kurang lebih 5-60 gelas kecil saja. Seperti ini. Cucian beras ya, warnanya putih keruh. Kemudian langkah pertama kita ambil EM4-nya. Karena airnya agak lebih banyak daripada sebelumnya, jadi di sini kita menggunakan 2 kali tutup EM4. Dituangkan. Kemudian kita aduk. Nah, dilihat ya sampai merata. Nanti warnanya akan berubah menjadi kecoklatan seperti ini. Diaduk sampai benar-benar larut. Kemudian langkah kedua, kita ambil limbah dapur tadi, kita pindahkan ke tempat pencampuran. Sedikit-sedikit aja ya, pelan-pelan.
Nah, ini masih ada yang menempel, dibersihkan ya. Kemudian setelah dipindahkan ke tempat pencampuran, kita ambil larutan EM4 dan bekas air hujan beras tadi, kita tuangkan agak banyak aja. Lalu sambil diaduk terus. Nah, setelah sekiranya cukup, kemudian kita tutup. Ini hari terakhir atau hari ke-7, kita buka, warnanya sudah hitam ya. Kemudian kita mau proses penyaringan, kita siapkan kain, bekas kain aja, kain bekas ya, diambil kemudian ditaruh di atas kain. Nah, seperti ini. Nah, setelah kira-kira udah agak penuh gitu embernya, ya nggak usah penuh-penuh banget, diangkat kainnya kemudian diperas ya. Nah, warnanya sudah hitam keijo-ijoan karena mungkin ada sari-sari sayuran dan buah-buahan seperti ini. Terus ini ya botolnya, mau bekas mineral, air mineral atau bekas apapun bisa digunakan. Dituangkan ke dalam botol. Nah, nanti akan jadinya seperti ini.